wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, para santri Pondok Pesantren Al-Ma'arif, para hadirin, bapak-bapak, saudara sekalian semuanya yang hadir di majelis ilmu, majelis rutinan kita. Setiap 1 bulan 1 kali kita duduk di majelis ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini menjadi duduk yang menyebabkan bertambahnya ilmu dan kepahaman kita, sehingga hidup kita semakin terarah menjadi kehidupan yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang-orang yang beruntung. Bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, celaka. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena waktu yang kita jalani di dunia ini hanya ada 3. Waktu yang sudah lewat, maka maghrib tadi, isya, maghrib tadi, asar, zuhur dan sebelumnya, ini tidak akan terulang sepanjang hidup kita. Hari yang kedua adalah hari yang sekarang kita ada, waktu yang sekarang kita beramal. Maka di situ waktu bagaimana kita isi dengan perkara yang menguntungkan kita dunia dan akhirat kita. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Maka waktu itu adalah belum pasti kita ada di sana. Subuh besok, bahkan isya sebentar lagi. Hari dan seterusnya adalah hari-hari di mana kita hanyalah berharap mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berada di waktu yang akan datang. Maka alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah. Malam ini Allah jumpakan kita bertemu lagi, bermuwajahah lagi, bertemu, saling memandang wajah kita. Man nadhara ila wajhil akhi, ila wajhil akhi. Siapa memandang wajah saudara, nadratal mawaddah, dengan pandangan cinta, pandangan senang, pandangan bahagia, dijumpakan Allah. Walam yakun fi qalbihi ihnatun, di dalam hatinya tidak ada kebencian sedikit pun. Lam yaqtarif, dia tidak akan meninggal dunia hatta yaghfirallahu ma taqaddama min dzambi, melainkan meninggal dunia dalam keadaan
seluruh dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan dosa-dosa diampuni. Man lazimal istighfar, siapa selalu membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melonggarkan kesempitan hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah, terkhusus sholat berjamaah di tempat azan berkumandang. Bagian daripada nikmat Allah adalah hari-hari kita berada dalam kondisi amal-amal yang baik. Itulah yang akan menjadi bekal kita nanti menghadap Allah. Wa tazawwadu, berbekal kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu artinya takut kepada Allah. Ma huwa taqwa, apa itu yang dimaksud dengan takwa? Imtithalu awamirillah. Takwa itu adalah mengerjakan seluruh perintahnya Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan-larangannya Allah. Maka dalam perputaran waktu 24 jam kita dihadapkan kepada dua perkara ini, yaitu datang perintah, datang larangan. Maka perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, sehingga kita berada dalam kondisi-kondisi amal-amal yang selalu mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah itu ada dalam dua perkara. Yang pertama, mengerjakan perintah. Maka siapa yang mengerjakan perintah diridhai oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah. Kemudian yang kedua, menjauhi larangan. Siapa yang menjauhi larangan, maka dia diridhai Allah, dikasih pahala oleh Allah. Qala al-faqihu Abul Laits rahimahullah, berkata Abul Laits rahimahullah, man hafidha sab'a kalimatin, barang siapa hafal 7 amalan, setelah hafal kemudian dipraktekkan dalam kehidupan, fahuwa syarifun indallah, maka orang itu menjadi mulia di sisi Allah. Wal malaikat, dan menjadi mulia dalam pandangan malaikat-malaikat Allah. Wa yaghfirullahu dunubahu, dan Allah mengampuni dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Wa yajidu halawata ta'at, dan dia akan mendapatkan manisnya ibadah, manisnya taat, manisnya sholat, manisnya zikir. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khaira, dan hidupnya dan matinya selalu berada dalam kebaikan. Ini kata Abu Laits, siapa orang hafal doa, hafal 7 amalan ini lalu dipraktekkan dalam kehidupannya, bahwa syarifun indallah, maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kemudian yang kedua, mulia dalam pandangan malaikat-malaikat Allah. Kemudian dosa-dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian dia akan mendapatkan manisnya ibadah. Dan yang kelima,
hidupnya, matinya berada dalam kebaikan. 7 amalan. Amalan ini kita sepertinya sudah hafal, karena tidak tahu kapan meletakkan amalan itu, maka kita tidak bisa mengamalkan. Nah, 7 kalimat kalau dipraktekkan dalam kehidupan, maka Allah beri yang pertama, dia mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan malaikat-malaikat Allah, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Siapa yang punya dosa sebanyak buih di lautan? Masya Allah. Ini kabar gembira bagi kita, bahwasanya amalan-amalan seperti ini adalah perlu kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya, yajidu halawatat ta'at, dia akan mendapatkan manisnya ibadah. Bahwa ibadah itu manis, ibadah itu nikmat, ibadah itu lemak. Sholat nikmat, zikir nikmat. Seorang sahabat mengatakan, "Lau anna qulubakum tahurat lam tamulla min zikrillah." Lau anna qulubakum tahurat, kalaulah umpama hatimu itu hati yang bersih, lam tamulla min zikrillah, maka kalian tidak akan bosan zikir kepada Allah. Maka zikir kepada Allah ini bagaimana kita latih, keluar masuknya napas, masuk keluar kita nyebut Allah, Allah, Allah. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khaira, hidupnya dan matinya berada dalam kebaikan. Apa 7 amalan itu? Al-ula, yang pertama, ayyakula, hendaklah berdoa, inda ibtida'i kulli syai', setiap mengawali, setiap memulai segala apa saja, bismillah. Nah, mudah kan? Hafal, alhamdulillah hafal. Tidak panjang, tidak bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Itu paling sedikitnya bismillah adalah bismillah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan mobil, bismillah. Kita ngambil sesuatu, bismillah. Meletakkan sesuatu, bismillah. Masang sandal, bismillah. Nanti ngelepasnya, bismillah. Oh, pokoknya memulai apa saja, bismillah. Duduk, bismillah. Tegak, bismillah. Nah, ini yang pertama. Baca bismillah, apa saja pokoknya memulai segala sesuatu, bismillah. Mau tidur, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau wudu, bismillah. Masang baju, bismillah. Apa saja pokoknya, bismillah. Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, aku memulai. Maka menjadi barokah segala apa yang dimulai dengan bismillah. Sehingga kalau barokah, hidupnya baik, mati pun juga baik. Bismillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniyatu, yang kedua, amalan yang kedua, maka insya Allah yang pertama ini kita praktekkan. Pokoknya apa saja mulai dengan bismillah. Insya Allah nanti jadi barokah. Ini arahan Kanjeng Nabi. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fa huwa aqqa. Kullu amrin dzibalin, segala urusan apa saja kok enggak dimulai dengan bismillah, aqta, putus barokahnya, hilang barokahnya. Maka bismillah ini kelihatannya sepele,
Tapi kalau sudah dimulai dengan bismillah, apa saja jadi barokah. Dalam riwayat disebutkan, barang siapa seorang suami mengumpuli istrinya kemudian membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya, jauhkan setan dari anak yang akan engkau rizkikan untuk saya dari perkumpulan ini. La yadurruhu umusibyan. Kata Nabi, anak itu tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan. Jadi anak wali, jadi anak soleh dan solehah adalah anak yang bapaknya, ibunya memulainya dengan bismillah. Jadi bismillah ini kelihatannya sepele, tapi dengan bismillah ini telah terjadi barokah yang banyak, kehidupan yang baik. Maka surat ayat pertama yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan makhluk. Maksudnya bacalah dengan menyebut bismillah. Makna baca di sini, lihat dengan memulai bismillah, dengar dengan memulai bismillah, makan dengan memulai bismillah, melangkah dengan memulai bismillah. Memulai segalanya sesuatu dengan bismillah. Iqra, Iqra, bacalah. Iqra, makanlah. Iqra, lihatlah. Iqra, tidurlah. Segala sesuatu itu Iqra. Iqra dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan makhluk. Nah, kalau sudah dimulai dengan bismillah, barokah. Yang pertama, bismillah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini 7 doa ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah 7 kalimat ini kita hafal semua sudah. Yang pertama, bismillah. Kemudian wasaniyatu, amalan yang kedua, ayyakula, hendaklah berdoa inda firaghi kulli syai', bila sudah selesai mengerjakan segala sesuatu, alhamdulillah. Jadi, kalau selesai mengerjakan segala sesuatu, alhamdulillah. Makan bismillah. Selesai, alhamdulillah. Tidur bismillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Apa saja. Kalau udah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kalau memulainya dengan bismillah, mengakhirnya dengan bismillah, apa saja diberikan Allah kepadanya, nggak dihisab oleh Allah. Nggak dihisab oleh Allah. Nah, ini penting ini. Baca alhamdulillah. Kalau segala sesuatu sudah selesai kita kerjakan, alhamdulillah. Tentunya segala sesuatu yang baik dimulai dengan bismillah, selesai alhamdulillah. Kalau maksiat tak boleh. Ada perempuan cantik, bismillah. Boleh. Selesai, alhamdulillah. Tidak boleh. Justru dengan mengucapkan bismillah dan alhamdulillah di akhir, mendapatkan dosa karena meletakkan amalan bukan pada tempatnya. Jadi tentunya di dalam segala yang baik, kullu amrin dzibali, segala urusan yang baik dimulai dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah. Kita mau duduk, bismillah.
Nanti tegak alhamdulillah. Kita mau jalan bismillah. Nanti sampai tujuan alhamdulillah. Gitu. Hari-hari 24 jam berputar, per detiknya itu bagaimana jadi amal. Amfasun min ampasika, napas yang kita keluarkan keluar masuk. Jauharatun la qimatalah, nilainya itu adalah intan mutiara mahal, tidak ada orang mampu membeli. Ketika orang itu mati, minta sedetik napas, sekali napas, walaupun dengan menghargainya segala apa yang pernah dimiliki dulu di dunia, tidak bisa. Ya Allah, saya minta hidup sebentar, sekali napas saja. Napas kita masih diberi ini, Masya Allah, mahal. Untuk itu kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berjumpa, melihat, saling ingat, mengingatkan, saling memberikan masukan. Ada hadis dalam mengenai tahajud, baginda Nabi bersabda, rahimallahu mra'an qama minal lail wa aiqadha ahla fa in abadna dhahal ma. Semoga Allah sayang, dapat doanya Nabi, semoga Allah sayang orang yang bangun di malam hari lalu membangunkan istrinya untuk supaya bisa tahajud. Semoga Allah sayang kepada seorang istri yang bangun di malam hari lalu membangunkan suaminya untuk bisa tahajud. Dapat doa Nabi. Membangunkan suaminya kalau istri, membangunkan istrinya kalau suami. Kalau sudah bangun, bayangin lagi, membangunkan tetangganya, membangunkan kawannya. Ayo bangun nih, tahajud, bangun. Kemudian dia bangun. Dapat doa Nabi. Rahimallahu, semoga Allah sayang. Kita punya kawan kita diperhatikan. Ayo bang, ayo om, bangun nih malam tahajud. Masya Allah. Itu dapat doa Nabi. Karena kalau orang itu sudah mencintai karena Allah, pengen selamatnya itu bareng-bareng, bukan sekedar di dunia, tapi sampai nanti berjumpa Allah, selamat, bahagia. Maka kalau di pesantren, satu sama lain saling bangunkan, bangun tahajud, saling ingat mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi amalan yang kedua, kalau selesai mengerjakan segala sesuatu, ucapkan alhamdulillah. Ada doa yang dibaca sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu dalam riwayat disebutkan, siapa membaca doa makan itu, seluruh dosanya diampuni Allah. Jadi kalau orang iman itu habis makan dosanya diampuni. Barokah itu orang iman itu. Adapun yang lain-lain boros saja. Pokoknya kalau sudah beriman kepada Allah, itu dia wali Allah, kekasihnya Allah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian semua itu orang berpangkat tinggi di sisi Allah. In kuntum mu'minin, sebab kalian orang iman. Kemudian wazalizatu, doa yang ketiga, ayyakula, hendaklah berdoa, idza jara ala lisanihi, bila lisan telah mengucapkan ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak ada gunanya. Mungkin mulut kita berkata kotor, mungkin berkata sia-sia, mungkin berkata bohong, berbuat dosa berupa ucapan, maka bacalah astagfirullah.
Kalau mulut bicara sia-sia, astagfirullah. Jadi kalau memulai segala sesuatu, ucapkan bismillah. Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Kalau mulut terlanjur bicara, alhamdulillah. Kalau mulut terlanjur bicara yang enggak ada gunanya, astagfirullah. Kata para ulama sambil dipegang mulutnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ampuni saya ya Allah. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memegang lidahnya. Kata Abu Bakar sambil pegang lidahnya, wahai lidah, berhati-hati kamu bersilat. Karena lidah itu bisa bersilat lidah. Hati-hatilah kamu wahai lidah, sesungguhnya banyak orang terjerumus ke dalam api neraka gara-gara kamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka kita ini bagaimana ucapan kita itu zikir atau obrolan-obrolan yang baik, ngobrol-ngobrol yang mendatangkan semangatnya mengamalkan agama, saling tukar pendapat, saling kalbuzari, saling bercerita yang baik-baik. Idza jara ala lisanihi ma la ya'ni, kalau mulut atau lisan berkata perkara yang tidak ada gunanya, maka ucapkan astagfirullah. Wa rabi'ah, yang keempat, amalan yang keempat, ayyakula, hendaklah berdoa, idza arada fi'lan, bila hendak mengerjakan suatu perbuatan, ucapkan insya Allah. Ingin mengerjakan sesuatu, mungkin besok ingin ke Palembang, insya Allah kita besok ke Palembang. Insya Allah nanti malam kita bangun tahajud. Insya Allah besok kita berjumpa. Insya Allah besok kita makan kambing. Insya Allah, pokoknya insya Allah, insya Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Allah bercerita mengenai kanjeng Nabi Muhammad. La takul li syai' inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. La takul li syai' inni fa'ilun dzalika ghadan. Wahai Muhammad, kamu jangan bilang saya akan kerjakan besok, saya akan kerjakan besok, saya pasti akan kerjakan besok, saya akan selesaikan besok. La taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, melainkan hendaklah kamu ucapkan insya Allah saya akan selesaikan besok. Banyak orang keliru di sini. Sudah beres, besok saya selesaikan. Keliru. Ternyata besok nggak ada, gimana? Besok nggak ada, gimana? Tapi kalau sudah mengucap insya Allah saya akan kerjakan besok, sejak mengucapkan itu sudah dihitung satu pahala. Kalau besok terlaksana dilipat 10. Masya Allah. Masya Allah. Kalau besok terlaksana 10, bahkan dilipat 70, bahkan dilipat 700, bahkan dilipat 700.000, tergantung keikhlasan. Masya Allah. La takul li syai' inni fa'ilun dzalika ghadan. Hei Muhammad, jangan mengatakan besok saya kerjakan. Jangan. Illa yasyaallah, melainkan ucapkan dulu insya Allah. Insya Allah itu bila Allah menghendaki, bila Allah izinkan, saya akan selesaikan besok, saya akan kerjakan besok. Kalimat ini kata para ulama simple, memulai dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah.
Kalau ada segala sesuatu terucap oleh mulut, bahkan bukan terucap oleh mulut, mungkin terlihat oleh mata yang buruk, astagfirullah. Terucap oleh mulut yang buruk, astagfirullah. Terdengar oleh telinga yang buruk, astagfirullah. Tiba-tiba ingin apa begitu yang buruk-buruk, astagfirullah. Jadi bukan hanya yang terucap oleh mulut, terlihat oleh mata yang buruk, astagfirullah. Itu amalannya para wali. Kemudian kalau hendak mengerjakan sesuatu, akan dikerjakannya, ucapkan insya Allah. Gimana nih? Jadi ndak nih ke Palembang besok? Pasti. Berangkatlah kita nih. Jangan. Insya Allah bila Allah mengizinkan. Maka kalau orang itu mengucapkan seperti itu, besok itu mau ngerjakin apa? Misalnya kebaikan apa begitu. Sejak mengucapkan insya Allah sudah dihitung satu pahala. Kalau besok terlaksana, ditulis 10, bahkan dilipat 70, bahkan 700, bahkan 700.000. Inilah kita yang perlu kita pahami. Agama itu simpel. Yang kecil-kecil seperti ini kadang kalimatnya sudah lupa, kalimatnya sudah paham, tapi meletakkannya di mana itu. Maka kita kalau sudah menjadi amalan rutin nanti respect, spontan. Astagfirullah. Jadi kaki kesandung, astagfirullah, gitu. Tapi kalau respectnya biasanya yang buruk-buruk, nanti nyebutnya pun juga yang buruk-buruk. Maka kita ini usahain bagaimana di dalam setiap aktivitas itu ada kebaikan. Itu yang keempat. Wal khamisah, amalan yang kelima, ayyakula, hendaklah berdoa idza istaqbala ilaihi fi'lul makruh, bila menghadapi pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat, terasa nggak mampu, la haula wala quwata illa billah. Kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang terasa berat, pikiran berat terasa, la haula wala quwata illa billah. Maka kadang perkara yang berat ini, misalnya berupa sholat, itu berat sholat. Maka ketika orang dipanggil hayya 'alas sholat, mari sholat, apa kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu terasa berat, la haula wala quwata illa billah, betul-betul saya nggak mampu ya Allah. Kalau bukan karena pertolonganmu, maka tolonglah saya ya Allah untuk menyelesaikan urusan ini. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat disebutkan barang siapa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka Allah menanam untuk dia di surga satu pohon. Ditanamkan satu pohon di surga. La haula wala quwwata illa billah. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Ibrahim bilang, "Balligh salami ummataka, aqri minni ummataka assalam." Balligh salami anna turbata annal jannata tayyibatut turba adbatul ma wa 'alaiha qi'anun fa'akfiru min ghirasil jannah wa ma ghirasuha akfiru min qawli la haula wala quwwata illa billah. Wahai Muhammad, sampaikan salam saya kepada umatku, kata Nabi Ibrahim. Salam saya sampaikan bahwa sesungguhnya
surga ini tanahnya luas dan subur. Sampaikan hendaklah umatmu memperbanyak menanam tanaman-tanaman di surga. Maka Nabi tanya kepada Nabi Ibrahim, apa tanaman yang mau ditanam di surga? Orangnya masih di dunia sudah bisa bercocok tanam di surga. Aktsiru min qouli la haula wala quwwata illa billah. Perbanyak umatmu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu tanaman. Maka seluruh kalimat-kalimat tasbih adalah Allah tanamkan satu pohon di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ayo bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka Allah tanamkan satu pohon di surga. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah tanamkan satu pohon di surga. Maka kalau kita menghadapi terasa berat, tak mampu, la haula wala quwwata illa billah, sudah kuserahkan kepadamu ya Allah, saya enggak mampu ini ya Allah. Tolong saya ya Allah. Sehingga mengandalkan Allah. Kemudian yang keenam, wasadisah. Doa yang keenam, ayyakula. Hendaklah berdoa idza asabathu musibah. Bila mengenainya satu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang keenam. Kalau kita mendapatkan musibah, ucapkan ini. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Mereka adalah orang yang ketika tertimpa musibah qalu, mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat musibah, ucapkan itu. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita semua pasti kembali pulang menghadap Allah. Jadi ingat, semua punya Allah. Kalau hilang dari kita, diambil oleh Allah. Semua milik Allah. Kalau datang dari kita, Allah ingin nengok apakah kita berbuat sesuai maunya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hilang dari diri kita, dapat musibah apa saja, kecil maupun besar, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasabi'ah, amalan yang ketujuh, la yazalu yajri, tidak henti-hentinya selalu mengalir, ala lisanihi, atas mulutnya, fil laili wan nahar, baik di waktu malam maupun di waktu siang, kalimat mengalir, ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi selain yang 6 tadi, waktu kosong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kalau dipraktekkan nih, masya Allah ini. Kalau yang mantang karet itu setiap satu pohon itu dibacain la ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah. Pohon karetnya jadi tasbih. Kalau 1 hektar dipantang, 1 hektar berapa batang? Berapa batang? Hah? 500. Masya Allah, selesai sehektar 500 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barokah. Ini enggak sambil enggak zikir, sambil zikir. Kalau sudah sambil zikir, masya Allah, duduk sambil zikir, berjalan sambil la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Tidak henti-hentinya mulutmu, kata Nabi, selalu basah dengan zikir kepada Allah, ingat Allah. Wa yadkhulul jannah, pada akhirnya di akhirat kamu masuk surga. Wa huwa yadhak, sedangkan kamu masuk surga dengan tertawa. Jadi kalau orang itu sudah bisa zikir kepada Allah, nanti dibuat puas, gembira, bahagia, walaupun susah pun bahagia. Kenapa? Karena susah ini kok saya ingat Allah. Baca la haula wala quwata illa billah, dapat pahala. Senangnya baca alhamdulillah, dapat pahala. 7 kalimat alhamdulillah kita paham semua, letakkan pada posisinya masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya yang pertama, mulia di sisi Allah. Temannya malaikat-malaikat Allah. Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hidup dan akan mendapatkan manisnya ibadah. Lalu yang terakhir, hidupnya dan matinya selalu berada dalam kebaikan. Yakunu hayatuhu wa mamatuhu khaira. Yang pertama, kalau kita memulai segala sesuatu, ucapkan bismillah. Ayo kita bareng-bareng. Memulai segala sesuatu, ucapkan bismillah. Bismillah saja. Nanti dilanjutkan di hati terusnya. Bismillah, start mobilnya. Bismillah. Kemudian kalau sudah selesai mengerjakan sesuatu, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian mulut mengerjakan perkara yang tidak ada gunanya, ucapkan astagfirullah. Mungkin mata juga melihat yang haram, astagfirullah. Mungkin telinga mendengar yang kurang baik, astagfirullah. Mungkin otak berpikir, berencana perkara yang kurang baik, astagfirullah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau hendak mengerjakan sesuatu, ucapkan insya Allah. Kemudian yang kelima, kalau menghadapi perkara yang berat, ucapkan la haula wala quwwata. Kemudian yang keenam, kalau mengenainya musibah, la ilaha illallah. Selain kondisi 6, siang dan malam, usahain selalu memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammad Rasul. 7 amalan ini insya Allah dipraktekkan dalam kehidupan kita semampu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan sehingga hidup kita semakin bermakna, semakin bermanfaat, semakin barokah. Apa yang kita kaji malam ini bisa disampaikan kepada keluarga kita di rumah, istri dan anak kita dan kawan-kawan kita, sehingga di samping kita beramal, ngajak orang lain sebanyak-banyaknya untuk beramal. Hadanallahu wa iyyakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma faqihna fid din 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza mubarak maqbula tafarruqana min ba'dihi ya rabbal alamin tafarruqa ma'suma marhuma. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Siapa azan?